Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nadia Sumilat. Di kali ini saya ingin bahas tentang milling mesin, yang dimana merupakan suatu benda atau suatu mesin yang menghasilkan bidang datar, yang dimana si pisau berputar pada tempat yang tetap, tapi benda kerjanya yang bergerak. Jadi menghasilkan proses pemakanan gitu. Nah, adapun mesin milling itu sendiri ada dua klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan pengoperasiannya, yang kedua itu berdasarkan posisi letak spindle-nya. Nah, kalau yang pertama pengoperasian itu ada tiga macam. Yang pertama itu yang milling mesin yang manual, kedua semi otomatis, dan yang ketiga itu otomatis. Nah, udah jelas kan yang pertama itu manual. Kalau misalnya manual itu pasti butuh si apa ya uh, operator buat menggerakkannya gitu lah, buat melakukan proses millingnya. Nah, di dalam manual itu juga alat potongnya itu tidak bertahan lama gitu. Terus yang ketiga itu hasil dari pemotongannya itu tidak efektif atau kurang baik gitu. Nah, kalau yang kedua itu semi otomatis. Kalau semi otomatis gerakan eretannya itu udah hampir gerakannya udah terhubung ke motornya gitu. Jadi nggak digerakkan lagi sama operator, jadi nggak manual. Nah, yang kedua juga memiliki alat potong yang cukup tahan lama, terus juga mempunyai hasil bidangnya itu sangat baik daripada yang manual. Dan yang ketiga itu otomatis. Kalau otomatis itu udah digerakin secara digerakinnya udah mesin otomatis gitu kan, sama program. Terus juga memiliki hasil permukaan yang baik. Alat potongnya itu sangat bertahan, bisa bertahannya cukup lama, sangat lama gitu kan. Dan potongnya tuh sampai bisa 100% gitu, maksimal banget gitu kan. Nah, kalau misalkan yang kedua, klasifikasi yang kedua berdasarkan letak spindle-nya itu, yang pertama itu ada vertikal, yang letak spindle-nya itu vertikal. Nah, kalau di dalam vertikal itu biasanya spindle-nya tegak lurus dengan meja benda kerjanya. Nah, kalau misalkan yang kedua itu ada horizontal. Kalau horizontal itu si spindle-nya tuh sejajar dengan si meja permukaan benda kerjanya. Nah, kalau yang ketiga itu universal. Kalau universal itu bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu, dengan sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan, mau seperti apa diletakkannya. Nah, adapun di macam-macam atau bagian-bagian di dalam mesin milling ini juga, yang pertama itu ada kolom atau tiang, yang dimana itu terletak sebuah spindle di dalamnya, dan juga ada gigi rodanya juga yang sebagai buat transmisi dayanya. Terus juga yang kedua itu ada keni itu juga dapat digeserkan, jadi naik atas ke bawah gitu, digeserkan. Dan yang ketiga itu ada saddle. Kalau misalnya saddle itu terpasang di keni, yang dimana dapat digerakkan juga. Terus yang keempat itu ada table atau meja sebagai pencapit itu, dan dimana si benda kerjanya tuh disimpan di meja gitu kan. Nah, yang kelima itu ada overarm. Kalau misalnya overarm itu terpasang terpasang di keni, bisa digerakannya tuh maju mundur. Kalau misalkan nah itu yang kelima. Nah, kalau misalkan yang keenam itu ada arbor. Kalau misalnya arbor itu terpasang juga untuk fungsinya itu untuk memasang benda potongnya atau perkakas fries-nya dipasang di situ. Kalau misalkan yang ketujuh itu ada spindle. Nah, spindle itu untuk penggerak
penggerak si perkakas price-nya atau alat potongnya gitu. Ada 7, tapi sebenarnya masih ada banyak, ada bagian-bagiannya emang banyak gitu kan. Itu yang intinya bisa kalian lihat juga gitu. Nah kalau misalkan kemudian di dalam operasi milling itu ada dasar-dasarnya. Yang pertama itu ada milling, kedua ada face milling, ketiga juga ada end milling. Kalau misalkan untuk jenis-jenis sistem pemotongannya itu ada 4. Yang pertama itu ada konvensional milling, kedua itu ada climbing milling, yang ketiga itu ada pemotongan muka, dan yang keempat itu ada pemotongan sisi gitu. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan pasti masih banyak kekurangannya. Kalau misalnya kalian bisa cari-cari referensinya di sumber lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.